sekarang Ibu Tenri ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Makassar. Perpustakaan ini sudah berdiri kokoh di Kerung-Kerung. Perpustakaan yang harus kami selesaikan adalah perpustakaan SD SMP. Masing-masing OPD itu harus punya perpustakaan. Anak-anak yang menggadget hari ini memang belum kami rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapeda Corner bersama saya Elsa, dan tentunya di edisi kali ini kita akan membahas konten yang pastinya edukatif dan informatif dan pastinya juga menarik. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sosok yang mungkin sangat familiar ya. Kalau untuk warga Kota Makassar itu sudah tidak asing lagi, karena beliau ini adalah orang yang sudah lama berkecimpung di pemerintahan Kota Makassar dan sangat berpengalaman. Langsung aja kita sapa Ibu Tenri Apalalo. Halo Bu. Halo. Nah, sekarang Ibu Tenri ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Mungkin yang sudah kenal Ibu Tenri tahu seperti apa jenjang karir dari Ibu Tenri ini, dan sejauh yang informasi saya dapatkan sudah hampir 1 tahun ya Bu ya, selaku Kepala Dinas Perpustakaan. Sejauh ini Bu gimana nih dari berbagai jabatan yang udah Ibu duduki, untuk di Dinas Perpustakaan sendiri gimana nih Bu? Jadi begini, di setiap tempat saya kerja itu saya selalu mengawal dulu dengan data. Nah, pertama saya perpustakaan, saya dilantik 23 Juli 2022. Lalu kemudian ternyata ada pekerjaan harus diselesaikan bangunan gedung perpustakaan dengan bantuan dana dari APBN selama 112 hari. Saat ini gedung perpustakaan ini sudah berdiri kokoh di Kerung-Kerung. Dari tahap penyelesaian sampai hari ini kita lagi dirapikan untuk pembangunan finishing selanjutnya. Ya, kemudian program lain adalah berdasarkan program Adama. Ada 3 misi. Berdasarkan visi misi beliau itu, saya berada di level M1, misi 1, program 1. Semua anak harus sekolah. Semua anak harus sekolah itu di dalam itu ada namanya sekolah bintang 5. Di dalam sekolah bintang 5 itu salah satunya adalah syarat semua perpustakaan harus berstandar nasional. Untuk standar nasional itu ada kriterianya, kurang lebih ada kriteria yang harus dipenuhi. Namanya memenuhi syarat administrasi, salah satunya adalah layanan perpustakaan, jumlah koleksinya berapa, bagaimana pengelolanya di dalam. Nah, secara keseluruhan perpustakaan yang harus kami selesaikan adalah perpustakaan SD SMP. Itu saya kasih masuk dalam kategori wajib. Nah, setelah itu kita akan menyasar perpustakaan yang ada di OPD. Masing-masing OPD itu harus punya perpustakaan. Kemudian kecamatan, kelurahan, ada namanya, kalau sebelumnya itu namanya taman baca. Itu berubah menjadi kelurahan kecamatan. Itu yang harus ada di setiap kota. Nah, kami punya perpustakaan umum di Lemadu Keleng itu adalah perpustakaan kerjasama dengan Jenderal Batiar. Makassar sendiri baru punya perpustakaan milik sendiri yang ada di Kerung-Kerung ini. Ini dalam tahap perbaikan. Ya. Oke, udah tahap mau selesai. Iya, mau selesai. Oke, jadi memang keberadaan perpustakaan itu sendiri bukan hanya di sekolah-sekolah, tapi nanti akan ada di setiap OPD. Harus di OPD itu punya. Kemudian di perusahaan-perusahaan. Jadi karena kita ini kota dunia yang nyaman untuk semua. Kalau sebut kota dunia kan berarti masyarakatnya harus smart, harus dia cerdas. Salah satu memberi identitas bahwa orang itu cerdas kalau minat bacanya bagus. Betul. Minat baca kita itu di ranking 50, di rate 53,47. Sedangkan indeks literasi kita di angka 67. Hanya untuk indeks layanan masyarakat ya, kami di seluruh OPD Kota Makassar itu di hasil penelitian Balitbanda kita di urutan pertama.
80 sekian persen. Nah, memang kami memiliki layanan, program kami itu ada namanya layanan dongeng keliling bersama perpustakaan. Dongeng keliling dongkel. Kemudian kami punya namanya dongkelor. Dongeng keliling dari rumah via YouTube. Itu Online. Itu model yang kita disampaikan teman-teman dari sini di saat di saat pandemi COVID. Nah, sekarang setelah itu kami melanjut namanya Sentuh Pustaka. Sentuh Pustaka itu mengurus perpustakaan yang ada di SD-SD. Jadi kami mau menghidupkan perpustakaan karena terus terang saya menganggap orang tidak menganggap perpustakaan itu penting. Ada beberapa sekolah yang saya masuki dari beberapa tempat, gedung perpustakaannya itu dipilih di pojok-pojok, kemudian ruangannya itu adalah tumpukan buku. Padahal ada model, ada sirkulasi perpustakaan dengan standar itu yang harus dipenuhi. Di Makassar sendiri baru ada 19 perpustakaan berstandar nasional. Ini tantangan kami yang harus kami selesaikan dalam rangka menunjang program Adama itu untuk misi 1, program 1. Oke, jadi memang kalau kita lihat ya masih banyak sekali sebenarnya kondisi perpustakaan yang sangat bukan masih banyak, hampir semua. Ya, tapi keunggulannya sekarang saya berbahagia karena kepala dinas pendidikan itu adalah pernah menjabat di sini kepala dinas perpustakaan. Artinya mereka memahami bahwa sekolahnya itu saya harus datang. Sebelumnya kan kami menemukan kendala, ada namanya orang tidak mau dimasuki dinas pendidikan, apakah dia welcome menerima kami karena ini sekolahnya yang kami mau datangi, sementara ini rumahnya dia. Kami mau datang di rumahnya, mau bilang itu di bagian belakang rumahmu itu harus kamu cat. Kurang lebih begitu analoginya sekarang. Tapi itu salah, bahkan ada sebelum saya, kepala sekolah yang menganggap tidak perlu itu perpustakaan. Ini masih ada yang menolak gitu ya? Menerimanya kurang bagus, tapi saat ini saya harus bilang sama mereka bahwa sekolah bintang 5 itu syaratnya memiliki perpustakaan yang berstandar nasional. Bukan sekedar ada, tapi sekolah harus mempunyai program bagaimana yang dilakukan menghidupkan perpustakaan. Mereka punya bagaimana sekolah mempunyai minat baca. Bagaimana sekolah ini menjadi bagian yang terlibat. Harus ada rekayasa membaca untuk anak-anak. Jadi itu semua yang akan kami intervensi. Dengan dinas pendidikan kami sudah kerjasama. Terus saya juga senang karena Pak Wali setiap kesempatan selalu menyampaikan untuk menghidupkan perpustakaan. Seharusnya secara otomatis itu orang harus berpikir kalau cerita kota yang cerdas, cerita tentang masa depan anak-anak, cerita tentang harapan hidup, harus orang cerita tentang perpustakaan. Ini kan pernah di pemberdayaan perempuan. Kekerasan itu 1.000, 1.500 sekian. Saya mengurus itu dulu namanya UPT dan P2 TP2A. Bagaimana menyelesaikan anak-anak dan dari semua akumulasi ini saya memahami bahwa ternyata ada literasi yang tidak selesai. Wah, jadi itu salah satu faktor ya yang mempengaruhi sekarang ada banyak terjadi kekerasan. Ada banyak masalah sosial yang Iya. terjadi. Menurut saya itu karena tidak selesai di tingkat literasinya. Literasi itu ada ukurannya. Ya. Ada 5 tahapan, 6 tahapan literasi. Sekarang kita semua daerah harus menguji. Berdasarkan Kapus Nasional Kepala Perpustakaan Nasional RI, Pak Sarif Bando, ada 6 literasi yang harus baca tulis, literasi pertama. Kedua, bagaimana itu kita kerjakan. Ketiga, bagaimana itu diimplementasikan. Bagaimana dari membaca ini kita bisa melahirkan sesuatu agar kita semua tumbuh menjadi orang yang tidak menjadi daerah sasaran. Kadang-kadang saya berpikir ada benarnya ya. Contoh paling kecil misalnya, orang cerita tentang pohon kelapa. Kita produksi kelapa, tapi buktinya minyak goreng kita susah. Setelah CPO dilarang keluar, ya ternyata
bahan bakarnya diambil di Indonesia, di negara lain dicetak, di negara lain diproduksi, baru minyak goreng ini kembali ke Indonesia kita beli mahal. Itu yang dari sisi literasi itu yang tidak selesai. Makanya orang tidak boleh menganggap perpustakaan ini sepele-sepele saja, tidak apa-apa Ji, biar tidak penting ini. Makanya itu. Lalu sejauh ini Bu, di Dinas Perpustakaan sendiri untuk monitoring dan juga maintenance, misalnya nih sekolah-sekolah nih yang masih belum mau atau belum tertarik untuk mempercantik perpustakaannya, seperti apa yang real sampai saat ini dilakukan oleh Dinas Saat Perpustakaan? ini kami justru kewalahan menerima sekolah yang mau didampingi. Ya, Wah, ini udah tertarik berarti ya pasti tertarik soalnya ini masuk di dalam programnya Bapak Wali Kota. Dan saya kira Pak Wali menyepakati semua komponen kota ini, apalagi SKPD, OPD yang tidak bergerak cepat mengikuti pergerakannya akan ditinggal. Itu dianggap tidak mendukung. Sekarang saya mau cek, Anda mendukung enggak revolusi pendidikan, semua anak harus sekolah. Salah satunya ada sekolah bintang 5. Sekolah bintang 5 itu syaratnya memiliki perpustakaan berstandar nasional. Nah, berapa? Sekolah di Makassar itu kurang lebih SD 350 sekian, SMP-nya 55. Ini yang harus standar nasional. Ini yang harus kami kerja cepat. Kemudian berapa sekolah swasta? Berapa sekolah negeri SD, SMP, berapa komunitas, berapa kelurahan. Itu semua yang kami harus lakukan. Dengan program 1000 pendongeng di lorong-lorong itu menggerakkan kami untuk dalam hal peningkatan literasi. Salah satu upaya meningkatkan minat baca dan literasi itu adalah storytelling, lomba bercerita, duta baca. Ada banyak program. Itu semua komponen-komponen, itu semua program yang kami harus penuhi dalam rangka meningkatkan minat baca Kota Makassar. Nah, tapi yang paling utama itu sekolah, misalnya di sekolah Borong, di sekolah SD Sambung Jawa. Mereka punya program, ini sekolahnya dua-duanya sudah terakreditasi. Setiap 20 menit ada waktu membaca. Satu, kepala sekolah mengintervensi dengan kebijakan setiap anak-anak harus ke perpustakaan. Ada waktu-waktunya mereka ke perpustakaan. Dulu sebelum perpustakaannya ditata dengan baik, orang akan kesulitan. Tuh, anak-anak jadi kesulitan ke sana karena buku-bukunya dianggap tidak menarik. Sekarang tidak. Pengurus perpustakaannya merasa senang setiap klik ke sana buku-buku jadi terhambur dan lain-lain. Itu memang yang kami harap. Iya, jadi memang suasana bahwa nanti ada ketertarikan. Bisa berkunjunglah ke perpustakaan yang sudah kami standar nasional. Salah satunya itu SD Sambung Jawa, ada SD PAM. Ya, itu semuanya beberapa. Pokoknya ada 19 SD SMP termasuk SMP Telkom. Itu perpustakaannya juga sudah bersertifikat nasional. Lalu sejauh ini Bu, dengan melihat saat ini teknologi sudah semakin canggih. Kami punya dan namanya Makassar juga. Sebagai kota dunia gimana? E-Pustaka itu yang kami akan terapikan untuk kami lebih tingkatkan agar menjadi kota menuju metaverse. Layanan menuju metaverse. Ini lagi kami akan diskusikan dengan tim ahli karena kami punya 3 aplikasi, namanya aplikasi Macinong, ada namanya aplikasi Galigo dan namanya aplikasi Toriolo. Aplikasi Toriolo ini dalam rangka 5.000 pendongeng untuk mendukung program Bapak Wali Kota 5 tahun ke depan. Kalau Galigo ini kami mau mengembalikan anak-anak dengan kisah masa lalu. Kita mau berbasis budaya lokal. Jadi kami mau lempar aplikasi. Mungkin ada nenek-nenek kita yang masih punya cerita waktu dulu, ada kisah-kisah yang menjadikan anak-anak berkarakter, itu yang kamu gali. Tapi kami mau rakyat yang buka aplikasinya, mereka yang memberikan saran dan lain-lain. Itu namanya Galigo. Dan itu semua sudah ada atau dalam proses? Kami kalau Macinong kami lagi uji coba menggunakan Google Form untuk bagaimana aplikasi ini kita terapkan. Begitu 2023 semua ini kami jadi program, kami tinggal melaunching karena untuk sementara ini kami merancang dulu yang gratis dulu. Karena supaya bergerak ini kan kekuatan gratis ini terbatas. Tapi kalau aplikasinya apa isinya di dalam,
untuk apa ini, siapa saja yang bisa mengisi. Akhirnya mungkin saya tidak cerita ada 1088 potensi perpustakaan dari berbagai jenis perpustakaan. Mungkin akan banyak karena kota ini akan dibangun di setiap tempat ada perpustakaan. Karena jangan waktu kita habislah untuk membaca. Selalu ada membaca setiap hari. Mau baca koran, mau baca apa, terus ada orang bisa membaca. Karena kalau tidak membaca kita tidak bisa mendengar, melihat, dengar, lihat, kerja Ki. BLDK 4Ki, baca, lihat, dengar, kerja Ki. Itu adalah perwujudan dari literasi tahap 5. Kita tidak boleh menjadi konsumen melulu, kita harus jadi produsen. Betul sekali. Itu yang harus dimotivasi ke anak-anak kita. Iya, tapi apakah ada kekhawatiran tersendiri nih Bu, kalau misalnya dari sekian banyak program nih yang akan muncul untuk mengimbangi tingginya atau canggihnya sekarang teknologi, otomatis akan mengalihkan misalnya minat masyarakat untuk membaca secara fisik nih bukunya? Bukan kekhawatiran, ini sudah terjadi. Ini tantangan terberat kita. Makanya bukan bilang pada orang tua jangan kasih anakmu gadget. Harus ada orang lain, harus kami bangun. Kami akan mau bekerja sama dengan teman-teman dari Lembaga Studi Kebijakan Publik karena dia ada akses ke konflik dan lain-lain. Kami mau membangun namanya literasi kewargaan, di mana ibu saat ini untuk intronya ya, orang anak-anak yang menggadget hari ini memang belum kami rasakan. Kita tunggu 15 tahun berikutnya ledakannya apa yang terjadi. Makanya ibu-ibu yang kalau anaknya lagi menangis dan memberi gadget itu sama dengan mengorbankan anaknya. Harus dibawa. Saya minta tim media lah membantu kami. Tim media membantu kami ya. Tim media membantu kami dalam kaitan membantu mengkampanyekan ya. Membantu mengkampanyekan bagaimana kita memberikan harapan ya kepada rakyat kita dengan memperbanyak membaca. Karena kita harus menerima keadaan sekarang bahwa paparan informasi elektronik itu seperti anak panah langsung mengena kita ke jantung. Dia hampir tidak memberikan kita upaya bagaimana kita berpikir. Nah, ini yang literasinya harus kami rapikan. Setidaknya membangun kesadaran kepada ibu-ibu muda. Jangan menjadikan HP itu alat menenangkan anak-anak. Wah, itu satu pesan yang sangat betul-betul harus segera dikerjakan ya Bu ya, sebagai bentuk menaikkan kembali minat baca dan juga literasi anak-anak kita nanti ke depannya gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Tenri. Itu tadi ada beberapa informasi yang sangat-sangat penting sebenarnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempraktekkan yang namanya baca, dengar, lihat, dengar, lihat, dan lakukan. BLDK 4Ki. Iya, jadi itu yang sangat-sangat perlu untuk saat ini kita lakukan ke depannya agar supaya tingkat literasi dari masyarakat kita khususnya di Kota Makassar ini semakin meningkat dan menunjukkan bahwa kita memang benar-benar layak disebut sebagai kota yang smart. Bu ya. Terima kasih banyak Bu Tenri atas kesempatannya hari ini dan saya akhiri juga Bapeda Corner untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.